kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang peran perencanaan dalam pembangunan yang beranggotakan saya sendiri Fatika Darniati, Mugiyatni, Siti Namira, dan Sri Yuliani. Pembahasan materi. Yang pertama, hakikat perencanaan pembangunan. Yang kedua, logika perencanaan pembangunan. Yang ketiga, krisis perencanaan. Yang keempat, kegagalan pemerintah. Yang kelima, ekonomi pasar dan politik. Dan yang terakhir adalah tren dalam tata kelola dan reformasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu hakikat perencanaan pembangunan. Perencanaan ekonomi bisa diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengordinasikan segenap proses pembuatan ekonomi jangka panjang, juga mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok suatu negara demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, rencana ekonomi adalah serangkaian target ekonomi kuantitatif yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan menerapkan strategi yang tepat untuk mencapai target tersebut. Yang ketiga, penjelasan tentang proses perencanaan. Proses perencanaan diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang telah dilakukan pemerintah yang diawali pemilihan tujuan sosial, menetapkan berbagai target ekonomi, penyusunan rencana kerja bagi kegiatan implementasi, koordinasi, dan pemantauan rencana. Yang kedua, tentang logika perencanaan pembangunan. Yang pertama, kegagalan pasar. Kegagalan pasar tanpa adanya campur tangan pemerintah, pasar akan mengakibatkan misalokasi penggunaan sumber daya masa kini dan masa mendatang. Bentuk kegagalan pasar antara lain. Yang pertama, pasar tidak berfungsi layak atau tidak ada pasar. Yang kedua, pasar yang ada menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Yang ketiga, hasil kinerja pasar yang ada tidak sesuai dengan tujuan sosial. Dan yang kedua, mobilisasi dan alokasi sumber daya. Pemilihan investasi di negara berkembang harus memperhitungkan pengaruh perekonomian eksternal, akibat buruk secara tidak langsung, dan tujuan jangka panjang dalam pembangunan. Dampak dan perilaku psikologis. Tujuan ekonomi dan sosial yang ingin dicapai oleh suatu negara dalam bentuk perencanaan pembangunan yang spesifik dapat menimbulkan dampak-dampak perilaku atau psikologis terhadap penduduk dan negara yang bersangkutan. Bantuan luar negeri. Adanya suatu perumusan rencana pembangunan yang secara terinci menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan suatu negara-negara dunia ketiga untuk memperoleh bantuan luar negeri, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral. Masalah pelaksanaan dan kegagalan perencanaan. Yang pertama, kurang memadainya kapasitas kementerian atau lembaga atau penanggung jawab proyek dalam penyediaan infrastruktur, terutama yang dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Kedua, lambatnya proses penyusunan peraturan dan keberadaan peraturan yang tumpang tindih sehingga menghambat investasi. Ketiga, sulitnya proses pengaduan dan pembebasan lahan. Keempat, ketidaksesuaian perencanaan pendanaan dengan kebutuhan implementasi. Kelima, kurangnya koordinasi terkait pendistribusian kewenangan dan pengambilan keputusan. Kegagalan pemerintah. Dalam menjalankan peran-perannya sebagaimana di atas, pemerintah tidak selalu berhasil. Secara sistematis, malah sering terjadi kegagalan pemerintah. Dalam istilah Kruger 1990 telah terjadi kegagalan pemerintah secara kolosal. Misalnya pada BUMN yang ongkosnya mahal dan tidak efisien. Ketidakefisienan dan pemborosan dalam program-program investasi pemerintah, kontrol pemerintah yang terlalu jauh,
dan mahal biayanya atas aktivitas sektor swasta maupun defisit anggaran pemerintah yang disebabkan oleh BUMN. Dan mendorong inflasi yang tinggi dengan konsekuensi lanjutannya adalah terhadap alokasi sumber daya, perilaku tabungan maupun alokasi investasi swasta. 9. Kegagalan pemerintah disebabkan oleh 4 hal, yaitu 1. Informasi yang terbatas. Misalnya pada kebijakan pemerintah untuk menghapuskan subsidi pupuk bagi petani saat sulit untuk diperhitungkan secara akurat, maka itu bisa berdampak bagi seluruh masyarakat. 2. Pengawasan yang terbatas atas reaksi pihak swasta, misalnya apabila pemerintah menurut subsidi BBM khususnya untuk bensin, hal ini akan menyebabkan pemilik mobil beralih ke pemilikan kendaraan yang menggunakan solar, sehingga pemerintah akan solar menjadi meningkat dan harganya naik. 3. Pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat. Pemerintah tidak dapat mengawasi secara ketat perilaku para birokrat. Pada berbagai tingkatan birokrat yang mempunyai persepsi dan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga kebijakan pemerintahan dan kepentingan yang berbeda-beda. Kebijakan pemerintah mungkin menimbulkan hasil yang berbeda dengan apa yang diinginkan. 4. Hambatan dalam proses politik. Dalam suatu negara demokratis, terdapat pemisahan wewenang antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Sering terjadi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh eksekutif terhambat oleh proses pengambilan keputusan karena harus disetujui dahulu oleh pihak legislatif. Ekonomi pasar dan politik. Pengertian sistem ekonomi pasar. Ekonomi pasar ialah suatu sistem ekonomi yang menyerahkan seluruh kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Ekonomi politik. Arti penting politik pembangunan sebagai satu konsep diperlukan untuk menjelaskan bagaimana cara-cara atau politik atau strategi-strategis yang dapat dilakukan oleh negara, institusi atau maupun partai politik. Pembagian tidak hanya fokus pada ekonomi, namun pada politik itu sendiri. Karena pembangunan juga dimaknai sebagai sebuah proses dalam demokrasi yang menekankan peran institusi dan ciri-ciri ekonomi pasar sebagai berikut. Yang pertama, setiap individu bisa memiliki barang, termasuk barang modal secara bebas, karena adanya pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Yang kedua, setiap individu bisa memakai barang atau jasa yang dimilikinya secara bebas. Yang ketiga, aktivitas ekonomi dilakukan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Yang keempat, seluruh kegiatan ekonomi dilakukan oleh masyarakat atau swasta dan dipengaruhi oleh mekanisme pasar atau permintaan dan penawaran. Yang kelima, pemerintah tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Yang keenam, adanya persaingan secara terbuka antar individu dan antar perusahaan secara bebas. Yang ketujuh, modal memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian. Yang kedelapan, banyaknya muncul pengusaha yang kreatif dan inovatif. Yang kesembilan, sarana dan fasilitas umum tersedia karena adanya inisiatif masyarakat. Selanjutnya, tren dalam tata kelola dan reformasi. Yang pertama, adanya partisipasi pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, yaitu inisiatif dan kreativitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia bermasyarakat. Kedua, keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses penentuan arah. Yang ketiga, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial.
Yang kedua, desentralisasi. Desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan pada pemerintahan daerah. Baiklah, sekian video dari kelompok 10. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya pada kolom komentar di bawah ini. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.